Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rudi Agustinus. Perkenalkan, nama saya Pasca Duduk Dimas. Perkenalkan, nama saya Mufti Bilian Putra. Perkenalkan, nama saya Hadrian Jowo. Jadi kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan mengambilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. A. Menelusuri konsep dan regulasi Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Pernahkah Anda mendengar istilah etika? Kalaupun Anda pernah mendengar istilah tersebut, tahukah Anda apa artinya? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sebagai perbincangan tentang etika. Pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruk. Aliran B, aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dengan bidang filsafat, meliputi etika, keutamaan teologis dan deontologis. Etika keutamaan atau kebijakan adalah teori yang mempelajari tentang virtu. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika teleologis adalah teori yang mengatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. C. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Bagian B. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Dekadesi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai dari luar melambung dunia. Contoh, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa pada berdua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. B. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Contoh, ketika seseorang menjadi pejabat dan menjadi peluang untuk melakukannya tindakan buruk dalam kurun korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. C. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarah wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dan dengan baik dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pengembangan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Contohnya tidak patuh membayar pajak.
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Groundslag atau Wenta Sekau. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditugaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam musyawarah memakai prinsip bulat air oleh penghulu, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grunnom sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Kailan 2011 halaman 447. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertingginya, Grunnom, yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik studi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. D. Membangun argumen tentang dinamika Pancasila sebagai Pancasila. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia dapat dinilai sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tapi dimenangkan oleh partai politik yaitu Partai Nasionalis, Nasional Indonesia, PKI, Partai Muslim Indonesia, Para Muslim, Partai Nahdlatul Ulama, yaitu dan Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Oke, yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan pada penduduk penataran B4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep Indonesia seutuhnya sebagai termin manusia yang berlaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara berarti bersifat mutualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan individu sekaligus makhluk sosial. Oke, ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi. Pada era reformasi dalam dalam euforia demokrasi, namun seiring dengan berjalannya waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan mengurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta nasionalisme, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sofian SPT, Rektor Universitas Gadjah Mada dalam sambutan pembukaan simposium nasional pengembangan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional tahun 6 halaman 14 mengatakan sebagai berikut bahwa para bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanya dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusifisme dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada silaturahmi yang ada. Dua, argumen tentang tataran Pancasila sebagai sistem etika.
Apakah Anda mengetahui bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika? Apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Hal-hal berikut dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang menunjukkan sebuah musyawarah dan kesepakatan. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia berupa struktur politik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan dan demokrasi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus diberikan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Sejak prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan porsi. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebijakan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewujudan dari sistem etika yang tidak menekan pada kewajiban semata deontologis atau menekankan pada tujuan belaka teologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan peduli yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting sangat penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, menetapkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi Buides sebagai setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga dapat keluar dari semangat negara, bangsa, dan berjiwa Pancasilais. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring popularitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memenuhi kehidupan warga negara.
Sesi pertanyaan. Teman-teman yang bertanya silakan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Arya Hanzila. Pertanyaannya adalah, mengapa Pancasila dianggap sebagai panduan etika yang universal dan inklusif? Terima kasih. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari Ananda Arya Bila Ahmad. Oke, pertanyaannya, mengapa Pancasila dianggap sebagai panduan etika yang universal dan inklusif? Oke, pertanyaannya bagus ya Arya. Terima kasih telah bertanya. Oke, mengapa Pancasila dikatakan universal? Karena nilai-nilai Pancasila sebagai sifat universal, yakni berlaku dimanapun atau universal sehingga dapat diterapkan negara lain, kendati negara tersebut tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. So, maksudnya itu dia menyeluruh. Oke, inklusif, dopos. Bahwa Pancasila dianggap sebagai ideologi yang inklusif. Pancasila dapat dianggap sebagai ideologi terbuka karena memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat eksklusif dan dapat diinterpretasikan secara luas oleh berbagai kelompok masyarakat. Mulai. Oke, terima kasih Arya. Baik, saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Kia. Apa itu nepotisme? Saya akan menjawab apa itu nepotisme. Jadi nepotisme itu adalah yang mengutamakan atau menomorsatukan keluarga atau orang terdekat atau kelompok dalam suatu negara atau mendapatkan suatu pekerjaan dan sejenisnya. Itu orang dalam. Hal tersebut jadi tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, korupsi, dan korupsi hanya mengutamakan segelintir orang atau kelompok tertentu. Oke, itu saja yang dapat saya jawab. Menakia, masuk. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Dewi Safna. Saya ingin bertanya, mengapa Pancasila sebagai sistem etika dalam bermasyarakat dan berhidup? Terima kasih. Oke, pertanyaannya, mengapa Pancasila sebagai sistem etika berpengaruh dalam masyarakat dan sebutkan contohnya? Oke, pertama, kita harus tahu apa itu pengertian etika. Bisa dilihat pengertian etika dari sini kami. Etika berasal dari bahasa Yunani, berarti ethos, yaitu tempat tinggal. Etika selalu terkait dalam masalah nilai, sehingga berbicara tentang etika. Pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruk. Oke, contohnya, agar kita tidak korupsi, agar kita tidak nepotisme, agar kita terjauh dari nepotisme, sehingga misalnya dalam pekerjaan kita terjauh dari nepotisme, peluang pekerjaan buat orang lain itu ada. Nah, untuk keluarga kita seorang, itu atau kerabat-kerabat kita. Jadi lapangan pekerjaan itu menyeluruh. Sampai kita di etika Pancasila itu menjadi universal, menyeluruh. Itu. Terus ada yang nafas atau ada tambahan? Boleh bertanya? Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, harap dimaklumi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum.